Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami di channel Serba-Serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video kali ini kita akan membahas tentang analisis statistik deskriptif. Ini merupakan video kedua terkait statistik deskriptif. Menu deskriptif di SPSS. Bersama saya, Saiful Anwar. Pantengin terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di tutorial kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya terkait analisis statistik deskriptif dengan menggunakan submenu deskriptif. Kalau sebelumnya submenu frekuensi, kita akan menggunakan submenu deskriptif. Apa bedanya? Secara umum sama gitu, karena ini akan menghasilkan output tentang ukuran sentral data seperti mean gitu ya, median, modus gitu ya, atau sum. Yang kedua, ukuran sebaran data, dispersi gitu ya, standard error, variasi data gitu ya, dan seterusnya. Tapi yang membedakan deskriptif dengan frekuensi itu kalau di deskriptif itu ada nilai z-score-nya. Jadi kita bisa mengukur nilai z-score dari data itu gitu ya. Nah, apa fungsinya? Jadi kalau nilai z-score itu atau standar score itu atau disebut juga nilai z itu dipakai untuk secara cepat melihat dari nilai data, nilai mana yang menyimpang cukup jauh dari rata-ratanya, atau dalam istilah SPSS itu namanya outlier. Apa fungsinya? Karena kadang-kadang tujuannya apa gitu ya? Kadang-kadang satu distribusi data itu diasumsikan tidak normal karena ada data yang outlier. Ya, biasanya kalau sudah diketahui datanya outlier, lalu data itu tidak terlalu banyak, bisa dibuang. Nah, setelah dibuang itu biasanya datanya normal gitu ya. Jadi nilai ekstrim, baik itu yang negatif atau yang positif, yang terlalu jauh dari rata-rata. Dan itu pun yang membuat nilai rata-rata itu jadi tidak stabil, itu karena ada nilai outlier. Nah, sehingga dengan Z analisis, dengan menampilkan skor Z, kita akan tahu mana yang nilainya outlier gitu ya. Oke. Nah, itu fungsinya. Jadi kita mulai saja. Ini masih menggunakan data yang kita gunakan variabel nama, gender, dan tinggi waktu kita menghitung frekuensi. Oke, kita mulai analyze deskriptif statistik, lalu yang pilih yang ini. Nah, di variabel ini masukkan tinggi mahasiswa. Lalu di optionnya, nah ini kan deskriptif statistiknya sama. Mean, ini yang defaultnya. Tapi kita boleh milih yang mana. Tapi kan ini kita sudah tahu ya tentang kurtosis, skewness, apa itu ya, range, standard error, variance. Tapi kita yang ini aja dulu ya, standar deviasi, minimum, maksimum, min. Nanti kan kita tujuannya untuk z-score. Oke, ini continue saja. Ini untuk displaynya Anda bisa abaikan gitu ya, continuous. Ini juga diabaikan untuk style bootstrap. Nah, yang jangan lupa itu, karena kita ingin mendapatkan nilai z-score dari tinggi mahasiswa itu, kita centang yang ini, save standardized value as variable. Jadi kita meminta SPSS untuk membuat satu variabel baru, yaitu z-score. Centang di sini. Oke, sudah centang baru oke. Nah, nanti berarti ini output deskriptif statistiknya gitu ya. Kita bisa tahu, ini sudah saya jelaskan kan di video sebelumnya, minimum, maksimum, min, standar deviasi, dan seterusnya. Oke. Tapi kalau kita lihat di variabel ini,
di data window, data editor, itu akan ada satu variabel baru yang ini ya. Itu namanya z-score. Nah, ini namanya nilai Z dari tinggi ini. Nah, bagaimana caranya kita melihat nilai-nilai outlier atau nilai yang tinggi badan yang terlalu jauh menyimpang dari rata-rata. Nah, lihatnya begini. Nah, kalau data itu cara menghitungnya ya, kan kalau data itu berdistribusi normal dan tingkat kepercayaannya 95% yang digunakan, karena ini tadi dihitungnya berdasarkan tingkat kepercayaan 90% gitu ya, sebagai default SPSS, maka tingkat signifikasinya adalah 100% dikurangi 95%, yaitu 5%. Nah, jika memakai dua sisi atau ada tanda plus dan minus, maka batas kritis itu ada pada 5%, dibagi 2 menjadi 2,5%. Maka pada tabel Z, tabel Z itu seperti ini. Saya tunjukkan supaya Anda tidak bingung ya, bisa memvisualisasikan. Bentar, saya ini dulu. Nah, ini tabel Z gitu ya. Nah, ini kan distribusi normal. Nah, kalau two-tiled, jadi ada yang kita menggunakan yang positif dan yang negatif. Nah, berarti 5% itu dibagi 2. Jadi 95% itu 2,5% daerah penolakannya itu 2,5% di sebelah kiri atau yang sumbu negatif, 2,5% yang sumbu positif. Ini kan totalnya 100%. Nah, ini tingkat kepercayaan 90%. Jadi kalau nilai-nilai itu ada di sini, nah itu berarti bukan outlier. Nah, kalau nilainya lebih dari sini, nilai Z-score-nya ada yang di sini atau di sini, itu berarti nilai termasuk outlier. Nah, dari mana kita tahu nilai misalkan Z-score 0,161118 itu ada di sini atau di sini, di sini atau di sini gitu ya. Nah, tahunya adalah kita cari dulu untuk 90% itu mohon maaf agak batuk sedikit. Nah, ini nilai Z-score-nya berapa? Caranya gimana? Kita cari di nilai Z-table gitu ya. Oke, kita cari dulu Z-table. Nah, ini nilai Z-table. Kan tadi batasnya itu 40 di kedua sisi ya, 47,5. Nah, berarti nilainya itu mau yang plus atau yang negatif, kita cari di sini yang 0,475 atau yang mendekati, kita cari 0,475. Nah ya, 4, nah ini 0,47, berarti ini 47,5% ya. Two-tile. Untuk apa itu two-tile, apa itu one-tile, saya pernah membahas itu di video yang lain ya, coba Anda cek. Nah, ini 0,475, kita lihat dulu ke sebelah kiri, tarik garis lurus. Nah, berarti ini 1,9. Lalu kita tarik ke garis atas, jadi tambahkannya 1,9 ke atas 6, berarti 1,96. Nah, berarti nilai Z-score untuk 95% itu plus negatif two-tile gitu ya. Ini yang plus negatif, berarti ini 1,96. Ini minus 1,96 dan plus 1,96. Jadi kalau nilai Z-nya, artinya kalau nilai Z-nya ada yang lebih dari minus 1,96 atau lebih dari plus 1,96, berarti itu outlier. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 data yang termasuk outlier karena lebih dari 1,96 plus minus 1 ini. Nah, ini kan 3 data nih. Jadi di kasus 2, 3, dan 4 untuk atas nama Ade, Aldi, dan Alifah. Karena dia nilai Z-score-nya itu di atas minus 1,97 dan di atas plus 1,96 ya. Ini 2, ini jadi 3 ini. Jadi ini ada 3 data yang termasuk outlier gitu ya. Data atau istilah yang lain itu data yang menyimpang gitu, yang di luar kewajaran atau nilai rata-ratanya jauh dari tinggi badannya itu jauh menyimpang dari rata-rata gitu.
Kalau kita lihat output tadi, ini kan min-nya itu 169 gitu. Nah, sementara ini kan 180 sangat jauh dari rata-rata 1,169 gitu. Sementara yang lain berkumpul di situ, yang ini menjauh. Nah, ini outlier. Nah, kalau ini dihilangkan, jadi kalau datanya berpengaruh, ini sebetulnya 3 tidak berpengaruh, jadi bisa dianggap masih Roma. Itu sebelum dilakukan analisis yang lain, ini lebih baik dihilangkan. Nah, itu untuk mengetahui, jadi salah satu fungsi analyze deskriptif submenu deskriptif itu di samping mengukur tendensi sentral dan sebaran data serta distribusi data seperti fungsi frekuensi, tapi di sini ada lebihnya yaitu untuk mengetahui nilai Z-score yang fungsinya tadi ya untuk mengetahui kasus-kasus yang outlier atau di atas kewajaran, di atas batas normal atau unusual value. Jadi nilai-nilai yang di atas batas kenormalan karena terlalu jauh selisihnya dengan nilai rata-rata dari responden. Oke, saya kira itu ya. Nah, itu untuk fungsi deskriptif. Selanjutnya nanti kita akan membahas fungsi the analysis statistik deskriptif dengan submenu explore. Ini lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.